mau belinya berapa, pola pembelian itu akan seperti apa, gitu, baru dihitung harganya. Jangan buru-buru langsung kasih harga, apalagi katalog dicetak ada harganya. Itu bunuh diri kalau saya pribadi menganggapnya. Karena apa? Kalian yakin yang tanya buyer? Kalau yang tanya kompetitor kalian mau apa? Sekarang orang itu kan bisa mengaku-ngaku sebagai buyer hanya untuk segera dapat tahu harga kompetitor. Saya aja bisa tadi kayak di pameran itu. Saya bilang saya mewakili buyer, saya minta katalogku, habis mereka kalau niatnya jelek, gitu. Ya. Jadi fungsinya katalog itu adalah semacam display saja. Nah, kalau nanti ada permintaan harga, kalau saya ada permintaan harga, email banyak sekali masuk untuk provide katalog dan price list, saya nggak respon, ngapain gitu. Kalau memang buyer itu punya interest di produk saya, bisa nunjuk yang mana, baru saya bikinkan foto offer penawaran harga. Kalau saya tertarik barangku semua bullshit, ya itu psikologi saja buat kalian senang biar buka harga. Ya. Kalau saya ada pertanyaan, ini harganya berapa? Saya tanya dulu, kapasitas pembelianmu bagaimana? First shipment kapan kamu minta? Kalau informasi basic seperti itu, buyer kalian atau calon buyer kalian nggak bisa memberikan jawaban, artinya ya nggak serius, cuma dia kolektor katalog atau mau compare harga, atau mungkin ekstrim malah justru itu mau diproduksi di tempat lain dengan basis informasi dari kita. Banyak kayak gitu. Jadi jangan terlalu hitam dan putih. Ya. Banyak praktek kayak gitu. Sering saya menemukan. Bahkan saya yang dari 2003 sudah diekspor aja, tiap hari itu terima scam email banyak. Tiba-tiba nggak kenal, minta katalog harga, mau order gini, kayak saya anak kemarin sore nggak paham aja. Kenapa buang energi ngurusin kayak gitu. Ya. Indikasi scammer kan juga bisa dilihat gitu. Ya. Di beberapa video saya sebenarnya sudah saya sampaikan. Kalau saya paham teman-teman yang perintis pasti gegap gempita begitu dapat email dari aku buyer, habis itu nggak cermat, gitu kan? Akhirnya apapun yang dituruti, aduh, itu banyak sekali, ya. Jadi saya selalu mengatakan bolehlah seneng, gitu, tapi jangan lupa tetap cermat dan waspada. Ya, wong kalian belum berproses dari A sampai Z, tiba-tiba dia bilang mau order sekian ribu kontainer misalnya, ya jelas ngomong kosong lah begitu. Ya. Jadi kalau alur yang benar yang saya jalani adalah saya selalu berkorespondensi itu dalam jangka waktu panjang, dari penawaran, perkenalan, penawaran, terus kita rujuk produk-produk apa yang bisa kita tawarkan. Kemudian kalau dia tertarik, kira-kira produk apa yang membuat dia tertarik, terus saya buatkan foto offer, jadi satu item saya foto, bikinkan foto offer, ada kode dan lain sebagainya. Terus setelah itu nanti dia akan memilih mana dari sekian foto offer yang benar-benar menarik minat dia. Di situ dia menyebutkan kodenya, ini baru saya hitungkan harganya berdasarkan informasi yang saya peroleh tentang buyer tersebut. Ya. Dan itu pun langsung begitu tertarik, terus langsung order, enggak. Setelah kepilih penawaran saya, harganya pasti ditawar. Sekaya apapun bayarnya, nggak ada hubungan. Itu sudah rumus umum. Kalau kalian belum pernah membuat penawaran atau membuat penawaran tidak pernah ditawar, tiba-tiba dia bilang saya tertarik mau order, tunggu dulu. Itu nggak masuk akal. Setelah harga ditawar, kita deal harga pun belum tentu langsung turun order. Bikin sampel dulu. Gimana orang nggak kenal orang ini tiba-tiba mau order tanpa lihat sampel, masuk akal nggak gitu, ya kan? Jadi setelah deal-dealan harga bolak-balik korespondensi, akhirnya oke, proceed sampel. Pertama namanya master sampel, kita kirim ke buyer, butuh waktu. Setelah diterima kita tanyakan gimana reviewnya terhadap sampel. Oh ini kok ini kurang gini, modifikasi lagi, kirim lagi sampel. Baru final dia mengatakan oke, kualitasnya yang terakhir saya oke. Setelah itu barulah muncul yang namanya purchase order dari buyer.
ya. Dan itu tidak dalam waktu 1 minggu, nggak mungkin gitu loh. Makanya saya melihat banyak para mahasiswa yang korespondensi itu dikasih ke saya ketawa, ini jelas anaknya scammer ini gitu. Tahapan-tahapan itu tidak ada, tiba-tiba menjanjikan yang tidak masuk akal. Misalnya seperti saya, keranjang laundry tempat baju kotor itu dari Anyaman Enceng ya. Saya misalnya nggak kenal, tiba-tiba hanya sekali korespondensi, saya memperkenalkan diri, dia bilang saya tertarik mau order berapa, 100.000 pieces misalnya. Nggak masuk akal. Kebutuhan barang kayak gitu itu nggak akan mungkin sebanyak itu, gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita itu terkecoh hanya karena buru-buru pengen closing, pecah telur dan lain sebagainya. Ya itu cita-cita mulia nggak masalah, tapi jangan menjadi terus kita tidak waspada. Ya. Jadi itu banyak sekali kasus terbanyak kayak gitu. Yang kedua yang sering dikonsultasikan ke saya dari teman-teman yang lagi belajar ekspor itu, mereka itu lebih memilih berkomunikasi menggunakan medsos. Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kalau kita berkomunikasi dengan buyer menggunakan media sosial pasti scammer, tidak. Tetapi scammer pasti lebih suka menggunakan media sosial. Masalahnya di situ. Ya. Rule dari kegiatan ekspor itu korespondensi biasanya basisnya email. Saya sering dikasih screenshotan chattingan WA itu saya ketawa. Kalau buyer serius, ya, sistem filingnya dia udah bagus, dia pasti lebih suka menggunakan email. Kenapa? Itu akan menjadi dasar bila mana terjadi sengketa. Itu menjadi bukti hukum untuk menemukan solusi bila mana terjadi permasalahan. Ya, saya selalu menekankan gitu. Sekecil apapun, misalnya saya dengan buyer kadang teleponan ya, ada nyepakati ini, Mas ini saya mau begini, oke, nanti follow by email ya, tapi lagi itu pasti. Dan saya hanya akan membalas emailnya. Saya tidak akan buru-buru terus menyiapkan produksi hanya berbasiskan lisan, tidak. Saya dari 2003 itu selalu saya butuh hitam di atas putih dong. Tolong kamu yang sudah kita sepakati by phone, kamu tulis lewat email, nanti saya confirm di email. Gitu saya. Ya. Tapi disclaimer, tidak semuanya yang menggunakan medsos itu penipu. Jadi jangan salah. Tapi penipu lebih suka menggunakan media sosial karena untraceable, tidak bisa dilacak, tidak ada bukti. Kalau kalian bersengketa di pengadilan itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Ya. Kalau di email, korespondensi kalian dari hari pertama sampai deal, bahkan sampai nanti itu dibayar, itu bisa muncul dalam satu runtutan historis. Nggak repot-repot, bayangkan kalau chatting tiba-tiba HP kalian kena virus dan lain sebagainya, di flash hilang semua. Cara berpikirnya kan harus begitu. Ya. Apalagi kalau bayarnya bahasanya amburadul, hurufnya besar semua, fix itu scammer. Iya, fix itu scammer. Kalau saya sederhana, saya korespondensi. Kalau dia tidak bisa menyebutkan nama saya atau jabatan saya dalam perusahaan itu, saya tidak akan respon. Kalau kalian mau bertransaksi dengan orang lain, pasti cari tahu dong. Ya. Seperti saya mau datang ke sini, saya pasti cari tahu dong. Siapa? Mosok kita mengadres orang yang berhubungan dengan kita nggak tahu, kan nggak logis. Iya, bener nggak? Kamu bicara mau ada transaksi, kamu sendiri nggak tahu namanya, kan nggak logis. Orang gila itu transaksi dengan orang yang tidak dikenal. Ya, jadi kecermatan nanti dalam prosesnya kalian belajar ekspor itu harus kalian benar-benar, pokoknya jangan hanya sekedar mengejar pengen cepat pecah telur dan lain sebagainya, tapi mengabaikan prinsip-prinsip umum dalam kegiatan ekspor. Ya, itu bahaya sekali. Bahkan ada yang sudah kena kemarin laporan saya ketipu gitu. Saya bilang lah, kamu salahnya sendiri. Saya bilang, saya sudah ngasih step-stepnya, tapi kamu terlalu pede gitu loh. Tapi menurut saya Mas Dam, ya monggo. Saya bilang, kalau nanti sudah ada cerita ketipu, sharing ya, saya bilang gitu. Ya karena dia merasa mungkin itu usahanya dia, uangnya dia, monggo, gak ada masalah.
tadi di apa ice building juga ada yang gitu. Tapi kalau ya nggak apa-apa, nanti kalau udah terbukti kabari saya ya saya tak dengar ceritanya, saya cuma gitu. Ya saya pribadi tidak mengatakan bahwa saya selalu benar, tapi pengalaman saya mengajarkan bahwa itu tidak benar. Ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya mungkin kalau teman-teman cari di buku teori-teori ekspor nggak ada. Yakin saya. Teman saya ini sharing pengalaman teman saya ya. Dia itu ketipu 8 kontainer. Bayarnya asli. Nah kok bisa ketipu? Dia tidak pernah mengikuti perkembangan buyer. Ternyata buyer itu pada posisi dia menurunkan order itu sudah menjelang bangkrut. Jadi sebelum benar-benar bangkrut dia menurunkan PO sebanyak-banyaknya. Setelah itu dia dapat order nggak dibayar. Sampai teman saya berangkat ke Spanyol itu perusahaannya udah nggak ada. Padahal itu sudah lama rekanan. Loh, bayangkan ini yang sudah rekanan lama aja bisa begitu loh. Gimana kalian yang baru kenal lewat medsos sudah percaya tiba-tiba mau diturunkan order sekian ratus kontainer? Karena saya ikut mendampingi waktu ngurus, saya ngomong coba aja ke dubesnya dulu. Udah lama dengan saya gini-gini, nggak ada masalah. Kalau bisnis mah perlakuannya sama, mau lama mau baru SOP-nya itu jalankan. Ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Walmart aja belum dikar kok. Mau ngomong apa? Itu kurang besar apa sih? Ordernya dia itu sekali order itu bisa 1 tahun ratusan kontainer itu. Ini namanya bisnis itu kan berputar. Jangan kalian berpikir, oh perusahaan besar master ini. Bagi saya up to date kamu harus banyak-banyak cari tahu. Makanya literasi riset itu penting. Ya. Bangun jaringan dengan sesama pelaku ekspor supaya tahu apa yang sedang terjadi di dunia ekspor. Jangan merasa yang penting saya sudah belajar, aku yakin tabrak, enggak begitu. Ya, bahkan teman-teman yang kemarin dikemplang karena pandemi, tiba-tiba buyer memutuskan kontrak sepihak, padahal kontainer tinggal besok berangkat, hari ini udah mau narik kontainer, nangis mereka. Banyak itu. Ya saya nggak bisa menyalahkan, tapi saya hanya mengatakan berarti asas kehati-hatianmu kurang. Sama-sama di cancel itu, saya juga bayarnya kan sama. Teman-teman tetap di cancel, saya bisa nego. Saya mundur 5 bulan nggak apa-apa, yang penting barang ini berangkat. Saya tetap bayaran, barang saya dibayar meskipun delay karena ada kondisi keuangan dan lain sebagainya. Tapi kemampuan kita di dalam bernegosiasi dengan buyer itu sangat menentukan. Kalau kembali ke tadi yang awal saya katakan, kita punya kekuatan pada produk yang kita jual. Tapi kalau produkmu bisa ditemukan di kompetitormu, sudahlah, nggak akan dipikir. Karena produk saya spesifik, kalau produk itu hanya bisa diambil atau diimpor dari tempat Mazda, mereka berhati-hati. Gitu loh. Ya, jadi butuhnya menentukan produk yang spesifik yang benar-benar kita kuasai. Itu salah satunya adalah bagian dari kekuatan dalam negosiasi. Ya. Teman-teman tuh bangga ya, enak kok tempatmu, bukan masalah enak, positioningmu kurang kuat. Gitu. Iya, bayangkan itu udah karena pandemi kan gak ada yang menyangka. Siapa yang menyangka akan ada pandemi? Gak ada. Ya. Tapi efek dari pandemi itu di tempat saya itu paling minimal dibandingkan teman-teman eksportir yang lain. Karena dari awal saya sudah berstrategi, gitu loh. Ya, jadi tiap hari baca berita, 2023 resesi dunia, betul saya nggak bilang enggak. Tapi dari resesi ada peluang yang terbuka juga. Itu mungkin nggak ada yang belajar ke sana secara teori. Ya, saya mempelajari, buyer saya 90% Amerika.
Sisanya Eropa, Kanada, Australia, dan kemarin di tengah krisis waktu ada pencancelan order, saya dapat bayar baru Afrika Selatan yang tidak pernah dipikirkan oleh teman-teman saya. Karena mereka sudah berada di zona nyaman. Udah bayar ini aja, bayar besar gitu. Salah cara berpikirnya. Ya. Efek imbas, terutama imbas karena perangnya Ukraina-Rusia, itu kan menghantam ke negara-negara NATO. Ya, benar ya. Nah, di situ kita kan harus mulai mencari celah negara mana yang memiliki kemampuan ekonomi hampir setara, tapi tidak terkena efek dari perseteruan itu. Afrika Selatan, jangan lihat Afrikanya, pakai selatan. Afrika Selatan itu secara ekonomi dia setara, penghuninya, penduduknya lebih banyak dominasi orang Eropa. Jadi secara selera, secara kebutuhan hampir sama dengan Eropa dan Amerika. Teman-teman saya nggak ada yang berpikir ke sana. Fokusnya mereka penetrasi ke market Eropa, Amerika, Kanada. Gitu. Saya dari awal begitu ada konflik itu, ini bayar saya di sekeliling itu, udah saya langsung mulai ngumpulin tim saya, kita develop untuk market Afrika Selatan.